warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 2021 UN itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, akan saya jelaskan. Yang pertama adalah penyederhanaan asesmen ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kayaknya kita semua di ruangan ini setuju. Secara nasional kita membutuhkan tolak ukur. Tidak bisa sama sekali kita tidak punya tolak ukur. Tapi apa yang diukur dan siapa yang diukur, itu yang akan berubah, Bapak Ibu-Ibu. Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum, di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Apa itu materinya? Materinya yang bagian kognitifnya itu hanya dua. Satu adalah literasi, dan yang kedua adalah numerasi. Literasi itu bukan hanya kemampuan membaca, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Literasi adalah kemampuan menganalisa suatu bacaan. Kemampuan mengerti atau memahami konsep di balik tulisan tersebut. Itu yang penting. Dan yang kedua, numerasi itu adalah kemampuan menganalisa menggunakan angka-angka dan matematika. Ya, ini adalah dua hal yang akan menyederhanakan asesmen kompetensi yang dilakukan mulai tahun 2021. Jadinya ini bukan berdasarkan mata pelajaran lagi, bukan berdasarkan penguasaan konten atau materi. Ini berdasarkan kompetensi minimum, kompetensi dasar yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar apapun materinya. Ya. Ini adalah kompetensi minimum yang dibutuhkan murid untuk bisa belajar apapun mata pelajarannya. Dan yang terakhir adalah akan ada survei karakter. Ini luar biasa pentingnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Karena pada saat ini secara nasional hanya data yang kita punya ini hanya data kognitif. Kita tidak mengetahui mengenai kondisi ekosistem di dalam sekolahnya murid kita. Kita tidak mengetahui apakah azas-azas Pancasila itu benar-benar dirasakan oleh siswa-siswa se-Indonesia. Kita akan menanyakan survei-survei untuk mengetahui di ekosistem sekolahnya bagaimana implementasi gotong royong. Apakah level toleransinya sehat dan baik di dalam sekolah itu? Apakah well-being atau kebahagiaan anak itu sudah mapan? Apakah ada bullying yang terjadi kepada siswa-siswi di sekolah itu? Survei ini akan menjadi suatu panduan buat sekolahnya dan buat kami, dan buat dinas dan buat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Survei karakter ini akan menjadi tolak ukur untuk bisa memberikan umpan balik, memberikan feedback kepada sekolah-sekolah untuk melakukan perubahan-perubahan yang akan menciptakan siswa-siswi yang lebih bahagia dan juga lebih kuat azas-azas Pancasilanya di dalam lingkungan sekolah. Ini yang pertama dari sisi materinya. Dan yang kedua adalah kapan asesmen kompetensi ini dilakukan, itu sangat penting. Yang tadinya di akhir jenjang, kita akan ubah itu di tengah jenjang. Ya, yang tadinya di akhir jenjang, kita akan ubah di tengah jenjang. Kenapa? Dua alasan. Alasan pertama adalah kalau dilakukan di tengah jenjang, ini memberikan waktu untuk sekolah dan guru-guru untuk melakukan perbaikan sebelum anak itu lulus jenjang itu. Bayangkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekarang kita memberikan assessment, tapi itu guru-guru dan kepala sekolah sudah tidak bisa melakukan perbaikan kepada murid-murid yang benar-benar membutuhkan bantuan ekstra maupun juga peningkatan kualitas pembelajaran mengikuti hasil asesmen tersebut. Kalau itu dilaksanakan di tengah jenjang, ini memberikan waktu bagi semua unit pendidikan kita untuk melakukan perbaikan. Dan yang kedua, karena dilakukan di tengah jenjang, ini tidak bisa digunakan sebagai alat seleksi untuk siswa-siswa kita, siswa-siswi kita. Tidak lagi menimbulkan stres di orang tua dan anak-anak. Karena ini adalah formatif assessment-nya.
formatif, artinya harus berguna bagi sekolah, berguna bagi guru untuk memperbaiki dirinya. Dan poin ketiga yang terpenting, ini kita asesmen kompetensi ini dan survei karakter ini bukan hanya kita mengikuti ide-ide kita sendiri saja. Kami dibantu berbagai macam organisasi di dalam Indonesia dan di luar Indonesia, dan banyak sekali bantuan seperti organisasi seperti OECD dan World Bank juga, agar asesmen kompetensi ini kualitasnya sangat baik, agar kualitasnya setara dengan kualitas internasional, tapi juga penuh dengan kearifan lokal kita. Ya, jadi ini kita gotong royong untuk menciptakan asesmen kompetensi yang lebih baik. Next. Jadi ini sekedar menekankan saja bahwa numerasi dan literasi itu bukan mata pelajaran bahasa, bukan mata pelajaran matematika, tapi kemampuan murid-murid menggunakan konsep itu untuk menganalisa sebuah materi. Ya, seperti yang di sebelah kiri ini ada suatu paragraf dan diagram mengenai climate change, mengenai masalah lingkungan hidup kita. Dan dari situlah murid-murid akan harus bisa menggunakan higher order thinking, menggunakan daya analisa dia untuk menjawab pertanyaannya. Ya. Dan untuk yang contoh seperti yang matematika, kemampuan menganalisa itu berdasarkan contextual intelligence, bahwa dia bisa mengaplikasikan konsep matematika itu di dalam suatu situasi, baik abstrak maupun konkret. Ya, ini contoh untuk yang, ini kita ambil contohnya dari PISA, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ini sekedar memberikan gambaran apa perubahannya dari yang ujian nasional sebelumnya di Indonesia. Mohon dukungannya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.